Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana Pagi, Bu. kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan Saudari Yeni untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Doa dimulai menurut keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah semuanya sudah mengisi absen di link absen yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Ibu lanjut. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini mengenai kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai kesetaraan sosial dan prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami makna kesetaraan dan menjadi pribadi yang bisa menghargai perbedaan. Slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini merupakan contoh dari kesetaraan dalam pekerjaan, di mana kita lihat bahwa pada gambar ini terlihat pekerjaan juga sudah dapat dilakukan oleh kaum perempuan karena dulu-dulunya hanya laki-laki yang boleh bekerja. Namun sekarang perempuan juga sudah bisa bekerja karena sudah mengenal yang namanya kesetaraan. Kesetaraan sosial ini artinya bahwa dalam tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat tersebut atau kelompok tersebut memiliki status yang sama. Ibu ulangi, kesetaraan sosial ini artinya bahwa dalam tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Adapun kategori dari kesetaraan sosial ini yaitu yang pertama hakikat politik, yang kedua hakikat ekonomi, yang ketiga hakikat sosial, yang keempat hakikat moral, dan yang kelima hakikat hukum. Adapun tiga konsep kesetaraan yaitu yang pertama kesetaraan sejak awal, yang artinya bahwa kompetisi yang adil dimulai dari garis awal yang sama. Yang kedua mengenai kesetaraan kesempatan, artinya bahwa akses ke semua posisi sosial harus diatur oleh kriteria yang universal. Dan yang ketiga yaitu kesetaraan hasil, artinya bahwa semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang yang setara. Selanjutnya adapun prinsip kesetaraan dalam prinsip kesetaraan, yaitu yang pertama prinsip kesetaraan dalam hal hak, dan yang kedua prinsip kesetaraan dalam hal kewajiban. Prinsip kesetaraan dalam hal hak ini artinya bahwa sejak lahir manusia memiliki hak asasi, dan hak asasi tersebut meletakkan manusia memiliki kebebasan dan kesetaraan. Dan yang kedua yaitu prinsip kesetaraan dalam hal
kewajiban, artinya bahwa individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda, melainkan setiap orang harus diperlakukan secara setara. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu ulangi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, silahkan Ananda sekalian berdiskusi melalui grup WhatsApp sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah dibagi sebelumnya. Dan yang didiskusikan mengenai gambar yang Ibu tampilkan ini, bisa menjelaskan apa hubungan dari gambar ini dengan materi yang kita bahas pada saat ini, atau bisa juga memberikan penjelasan lebih jauh atau lebih banyak mengenai gambar tersebut, apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Dan untuk melakukan diskusi ini, Ibu berikan kesempatan selama 30 menit. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan atau yang belum jelas, silahkan bertanya. A few moments later. Ya, jadi karena waktunya sudah cukup 30 menit, dan untuk hasil diskusi kelompoknya silahkan masing-masing kelompok untuk mengirimkan hasil diskusinya di grup WhatsApp kelas untuk mata pelajaran sosiologi ini. Dan silahkan dari masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, dan kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, dan seterusnya. Ya, karena semua pertanyaan telah terjawab oleh masing-masing kelompok, silahkan hasil diskusinya ditulis dengan rapi, diperbaiki, kemudian difoto, dan untuk hasilnya dikirimkan melalui WhatsApp atau email Ibu. Untuk pembelajaran kita pada hari ini yang mengenai kesetaraan sosial, Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu kesetaraan sosial merupakan tata politik sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat tertentu memiliki status yang sama. Dan adapun kategori kesetaraan sosial ini yaitu hakikat politik, hakikat ekonomi, hakikat sosial, hakikat moral, dan hakikat hukum. Terdapat 3 konsep kesetaraan, yaitu kesetaraan sejak awal, kesetaraan kesempurnaan, dan kesetaraan hasil. Dan untuk prinsip-prinsip kesetaraan ini terbagi menjadi 2, yaitu prinsip kesetaraan dalam hal hak dan prinsip kesetaraan dalam hal kewajiban. Contoh dari prinsip kesetaraan dalam hal hak yaitu semua warga Indonesia berhak menerima perlakuan yang sama di depan hukum. Dan untuk hal kewajiban, semua warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan juga untuk membayar pajak. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, mungkin demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih.